warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Ada yang belum tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Siapa Bu? Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdul. Terus siapa lagi? Monik. Berapa orang? 2 orang. Oke, berarti berapa jumlah kalian hari ini? 29. Oke, nah hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Ya, kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Sebelum kita membahas interaksi sosial ini, ada baiknya ibu untuk menambahkan semangat belajar kalian. Silakan kalian berdiri semuanya. Kita akan speaking dulu. Oke, diikuti lagunya ya. Diikuti lagunya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sebelumnya ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat dengan tepat. Oke. Nah, sebelum kita masuk materinya lebih lanjut, ibu akan bertanya kepada kalian. Adakah dari kalian yang salam dengan orang tua sebelum berangkat sekolah? Ya. Kemudian, apakah dalam perjalanan ke sekolah tadi kalian berpapasan dengan orang? Iya Bu. Kan? Apakah kalian pernah melakukan interaksi? Pernah. Nah, menurut kalian bagaimana interaksi sosial itu? Berkomunikasi. Bisa berkomunikasi, apa lagi? Berbicara. Berbicara, lagi yang lain? Berinteraksi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan melihat video ini. Silakan dilihat videonya. Perhatikan ya. Jadi di sini nanti ada pengertian dari interaksi sosial.
dari video tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian ketahui tadi? Interaksi sosial. Ada interaksi sosial. Kemudian pertama tadi ada kakak-kakak berdua, ya kan? Ngapain mereka? Berbicara. Nah, berbicara satu dengan satu orang. Berarti interaksi itu bisa antara individu dengan individu? Bisa. Kemudian tadi ada gambar guru dengan siswa. Berarti itu antara individu dengan kelompok. Kemudian ada beberapa orang menanyakan, ayo kita kerja kelompok, katanya kan? Ayo katanya. Terus itu berarti dari antara apa? Kelompok dengan kelompok. Jadi apa interaksi sosial? Nah, silakan ya buka buku catatannya sambil dituliskan. Sambil dituliskan pengertian apa itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi bisa antara individu dengan individu, satu orang dengan satu orang, individu dengan kelompok, kemudian kelompok maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Silakan ditulis. Itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara apa? Individu dengan individu. Jadi satu orang dengan satu orang bisa berkomunikasi? Bisa. Kemudian individu dengan kelompok, contohnya bagaimana? Guru dengan siswa. Yang kelompoknya mana? Siswa. Yang individunya? Guru. Oke. Maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Perhatikan dulu ya. Yang pertama, ada pelaku lebih dari satu orang. Ada yang melakukan interaksi itu lebih dari satu orang. Berarti interaksi sosial itu tidak bisa dilakukan sendiri. Berarti ada dua orang atau lebih. Kemudian terjadi komunikasi menggunakan simbol atau bahasa. Misalnya ada pakai tangan atau pakai simbol, kemudian pakai komunikasi, bahasa dan lain-lain. Kemudian bertujuan untuk mencapai sesuatu. Contohnya, dirimu dengan temanmu berdua. Oke. Nah, berbicara apa tujuannya? Contohnya kalian sedang curhat, cerita, masalah misalnya. Nah, aku ada masalah ini. Berarti ada tujuannya kan? Berarti untuk apa? Untuk curhat, untuk cari cerita. Oke, yang keempat, adanya reaksi dari pihak lain. Contoh, kalau misalnya kalian bercerita dengan temanmu diam saja, ada reaksinya? Berarti tidak ada reaksi. Itu berarti tidak masuk interaksi. Dia hanya bercerita dengan satu lawan saja, tetapi satu lawan lain tidak menanggapinya. Berarti itu tidak ada reaksi. Sampai sini paham? Oke, silakan kita tutup lagi. Inilah ciri-ciri interaksi sosial. Ada apa tadi? Pelaku lebih dari satu orang. Oke, apa lagi? Oke, yang ketiga. Dan keempat. Nah, bagaimana contohnya? Ini contohnya. Nah, ini kalau yang ini contoh apa? Individu dengan individu. Nah, kemudian ini individu dengan ditambah, berarti antara satu tim dengan satu tim. Oke. Kemudian yang selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Nah, kontak sosial ini terjadi ada hubungan langsung atau ada hubungan tidak langsung. Nah, kemudian kalau komunikasi, proses penyampaian informasi, pesan dan perasaan. Kalau kontak langsung, contohnya kalau misalnya dirimu bertemu dengan temanmu, kan langsung kan? Kalau tidak langsung bagaimana? Contohnya yang sekarang kita lakukan, misalnya video call, telepon, atau misalnya lagi di luar kota, butuh dengan orang lain, misalnya kita ngapain? Bisa video call, bisa telepon. Sampai sini bisa? Ada apa syarat terjadinya interaksi sosial? Kedua apa? Kontak sosial dengan komunikasi. Silakan tulis kembali. Kita akan bahas bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, pertama disebut dengan interaksi sosial asosiatif. Kalau asosiatif inilah adalah interaksi sosial yang bersifat positif atau bersifat baik, yang bersifat positif. Nah, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4.
Namanya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi dengan akulturasi. Jadi interaksi sosial asosiatif ini bersifat positif, bersifat membangun. Contohnya kerjasama. Kerjasama positif, proses bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini usaha menyesuaikan diri untuk meredakan pertentangan. Contohnya, nah di sini misalnya dalam kelas ada yang bertengkar. Nah satu orang ingin melerai. Nah satu orang melerai inilah disebut dengan akomodasi. Kemudian ada namanya asimilasi. Proses penyatuan dua budaya atau lebih menjadi budaya yang baru berbeda dari aslinya. Jadi contohnya ada peleburan budaya. Misalnya budaya Indonesia dengan budaya, contohnya saja kita sudah melebur dengan budaya Cina, kan? Misalnya ada perayaan Imlek kan? Nah perayaan Imlek misalnya bersatu dengan kebudayaan dari Jawa. Itu kan ada peleburan, ada bersatu budayanya. Dan yang keempat akulturasi, proses penerimaan unsur-unsur budaya lain tanpa menghilangkan budaya aslinya. Jadi ada 4 contoh dari interaksi asosiatif. Apa? Yang pertama, sebutkan. Kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan yang keempat, akulturasi. Oke, silakan tulis kembali. Jadi kalau bentuk interaksi sosial asosiatif ini yang bersifat apa? Bersifat positif, bersifat membangun, bersifat baik. Nah, contoh gambarnya bagaimana? Nah, contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama apa? Gotong royong. Gotong royong baik? Baik. Positif, berarti membersihkan. Contohnya ini membersihkan selokan. Berarti kan bekerja sama mereka membersihkan selokan. Dan akulturasi. Contoh dari akulturasi ini dia, Ibu bilang tadi. Peleburan dua budaya. Budaya pertama budaya Indonesia dengan budaya ini budaya apa? Cina. Yang terjadi Imlek ini di mana? Indonesia. Iya. Oke, selanjutnya yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Kalau asosiatif positif, maka disosiatif negatif. Berarti interaksi sosial yang terjadi bersifat negatif atau buruk. Yang bersifat buruk atau negatif. Nah, terdapat 3 contohnya. Yang pertama ada persaingan, usaha sesuatu tanpa merugikan orang lain. Dan yang kedua ada kontravensi, sikap menentang secara tersembunyi, tidak secara terbuka atau seperti konflik. Dan yang ketiga ada konflik, pertentangan. Jadi ketiga ini bersifat negatif, bersifat tidak baik. Ya, contohnya ada perkelahian, ada konflik. Itu kan berarti interaksi sosial yang tidak bagus atau tidak baik. Oke, silakan dicatat kembali. Nah, jadi ada berapa interaksi sosial disosiatif? Ada 3. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, ada konflik. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Berarti ini ngapain? Mereka ini ngapain? Berkelahi. Sama dengan ini. Ini ada di apa? Berdebat atau adu mulut. Berarti ini tidak baik. Nah, sampai sini paham semua? Paham. Jadi apa interaksi sosial tadi? Hubungan dinamis antara individu dengan individu. Oke, sekarang tugasnya adalah dia. Nah, nanti akan Ibu kasih LKPD-nya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat dengan tepat. Nah, bagaimana cara mengisinya? Perhatikan. Nah, peserta didik bersama anggota kelompok. Jadi nanti per satu orang, satu kelompoknya satu bangku aja, satu meja, berdua, ya. Mengamati gambar dan mendeskripsikan bentuk interaksi pada gambar. Nah, amati kegiatan pada gambar dan deskripsikanlah. Jadi, perhatikan gambar ini, nanti Ibu kasih kertasnya. Nah, ini dia gambarnya. Oke, dari gambar ini ada sebelum. Gambar ini kalian deskripsikanlah contoh dari gambar ini. Misalnya ini yang pertama gambarnya interaksi apa?
Yang kedua interaksi apa? Ketiga interaksi apa? 4 dan 5. Dan kegiatannya apa? Bisa? Yang akan ibu bagikan LKPD-nya per satu kelompok berdua ya. Satu kelompok berdua. Oke, apa yang dikerjakan? Menyelesaikan. Jadi gambar pertama itu interaksi apa? Kegiatannya apa? Dideskripsikan ya. Di sini dulu. Iya, di kertasnya ditulis. Kegiatan Ini, ya kegiatannya. Jadi gambar pertama apa? Gambar kedua ngapain? Gambar ketiga juga ngapain? Dan seterusnya. Ini nggak ada komponen, ada sendiri nggak apa-apa. Ya, oke, silakan dikerjakan. Sudah kalian kerjakan kan tugas dari Ibu tadi kan LKPD-nya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ada kuis hari ini. Nah, jadi yang menjawab itu yang tunjuk tangan langsung ke depan. Yang Ibu tunjuk nanti yang kalian tunjuk tangan, siapa cepat lanjut ke depan, tunjukkan yang mana jawabannya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, kita mulai. Oke. Gambar ini merupakan bentuk interaksi. Oke, ini dulu. Oke, lanjut. Sampai ke depan kan? Interaksi apa? Asosiasi, betul? Kita buka jawabannya. 1, 2, 3. Oke, benar. Oke, lanjut. Gambar ini merupakan interaksi apa? Ayo. Saya Bu. Siapa Kak? Asosiatif. Kita buka, betul apa enggak? Oke, betul. Lanjut. Yang ketiga, gambar ini. Oke, lanjut. Ya, silakan Kak. Nah, gambar ini merupakan contoh dari apa? Interaksi apa? Siapa dia? Akumulasi? Betul atau salah? Salah. Dia adalah interaksi asosiatif. Oke, silakan duduk kembali, Bang. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Interaksi sosial. Apa interaksi sosial itu? Hubungan individu dengan individu. Oke, syaratnya apa aja? Ada kontrak sosial. Syaratnya ada komunikasi. Ya, ada kontrak sosial dan ada komunikasi. Nah, kemudian bentuk interaksi sosial ada berapa? Ada 2. Interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan interaksi sosial tersebut. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.